Baik, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Aprito Kapengatan Homba dengan NIM 3121014. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem rangka dan otot pada kelas reptil. Langsung saja, yang pertama itu adalah struktur anatomi organ sistem pencernaan pada kelas reptil, yaitu pada buaya. Yang pertama yaitu rongga mulut. Pada bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut, gigi yang menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Organ-organ yang terdapat pada rongga mulut ini yaitu berfungsi untuk menangkap mangsa, mengunyah mangsa, dan menelan mangsa. Yang kedua itu adalah esofagus. Esofagus biasa disebut kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai jalan masuknya makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut menuju lambung. Yang berikutnya ada ventriculus atau lambung. Lambung pada buaya itu terdiri dari dua bagian, yaitu fundus dan pleuralis. Fundus merupakan bagian yang bulat dan pleuralis adalah bagian yang agak kecil. Lambung buaya berfungsi untuk menampung makanan. Jadi setelah makanan dikunyah dan diteruskan melalui kerongkongan akan ditampung pada lambung. Selanjutnya yang keempat itu adalah kelenjar pencernaan pada buaya. Kelenjar pencernaan pada buaya itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah terletak pada rongga mulut. Kelenjar ludah itu menghasilkan lendir yang berguna untuk mempermudah menelan mangsa. Yang kedua adalah hati. Hati dapat menghasilkan cairan empedu yang ditampung di dalam kantung empedu. Kantung empedu terletak pada bagian sebelah kanan. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Yang kelima itu ada usus. Di dalam usus buaya terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Usus pada buaya terdiri dari usus halus dan usus tebal. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Usus tebal mempunyai saluran yang bermuara pada kloaka. Selanjutnya ada kloaka. Kloaka ini berguna atau berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh buaya. Nah, di sini kita ketahui bersama ada gambar sistem pencernaan pada buaya. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua itu ada kerongkongan, yang ketiga itu ada lambung, yang keempat itu ada usus, dan yang kelima itu ada kloaka. Dan kita lihat bersama juga di situ ada kelenjar pencernaan pada buaya, yaitu ada hati. Nah, di dalam hati itu ada empedu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ sistem respirasi atau pernapasan pada hewan reptil, yaitu pada kadal. Struktur anatomi organ sistem respirasi pada kadal yaitu yang pertama adalah hidung.
Hidung yaitu bagian organ pernapasan pada kadal yang berfungsi untuk menghirup udara. Selanjutnya ada trakea. Trakea adalah organ pernapasan pada kadal yang memiliki bentuk memanjang yaitu berfungsi untuk melindungi proses pernapasan dan menjadi penghubung dalam sistem pernapasan kadal. Yang ketiga itu ada glotis. Glotis ini adalah organ pernapasan pada kadal yang terletak di antara laring dan pita suara, yaitu berfungsi sebagai tempat udara mengalir ke paru-paru. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk pada kadal adalah struktur utama dari rongga dada yang melindungi organ vital dada. Organ vital dada yang dimaksud yaitu jantung dan paru-paru. Fungsi utama dari tulang rusuk pada kadal adalah melindungi dan membantu sistem pernapasan pada kadal. Yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan pada kadal yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa ada sistem pernapasan pada kadal. Ada gambar sistem pernapasan pada kadal, yaitu ada hidung, ada glotis, ada trakea, ada tulang rusuk dan paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ sistem ekskresi pada reptil, yaitu pada hewan kadal juga. Nah, alat ekskresi pada hewan reptil atau kadal yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ginjal dan paru-paru. Tipe ginjal yang digunakan hewan reptil atau pada kadal yaitu tipe ginjal metanefros. Tipe ginjal ini dihubungkan oleh saluran ke kantung kemih yang bermuara pada kloaka. Tipe ginjal ini berfungsi untuk atau mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari urin. Tipe ginjal ini digunakan karena tipe ginjal yang paling sempurna yaitu mengekskresikan sebagian besar metabolisme reptil dalam bentuk asam urat. Yang kedua ada paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ ekskresi pada reptil yang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini juga kita ketahui bersama bahwa ini adalah gambar sistem ekskresi pada kadal. Selanjutnya struktur anatomi organ sistem sirkulasi atau peredaran darah pada reptil, yaitu pada hewan buaya. Sistem sirkulasi atau peredaran darah pada buaya yaitu memiliki mekanisme peredaran darah dari jantung mengalirkan darah ke paru-paru sampai ke seluruh tubuh pada masa perendaman yang lama. Contohnya pada saat buaya menunggu mangsa atau pada saat di bawah air. Pada buaya terdapat satu adaptasi yang mencakup arteri utama yaitu meningkatkan kegiatan yang sama, dan selanjutnya satu membawa darah ke paru-paru dan yang lainnya menyediakan rute alternatif ke perut dan bagian tubuh lainnya. Dan dua adaptasi lainnya termasuk lubang di jantung antara dua ventrikel yang disebut foramen panissa, yaitu yang memungkinkan darah berpindah dari satu sisi jantung ke sisi jantung lainnya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa ini adalah sistem peredaran darah pada buaya. Nah, di sini kita fokus pada gambar ini, yaitu ini adalah yang bagian tengah ini adalah jantung. Nah, dari jantung ini akan mengalirkan darah kepada paru-paru. Nah, dari paru-paru ini akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
Struktur anatomi organ sistem rangka dan otot pada reptil, yaitu pada kadal. Sistem rangka pada reptil terdiri dari dua bagian, yaitu endoskeleton dan exoskeleton. Endoskeleton adalah bagian sistem rangka pada reptil yang terdiri dari skeleton aksial dan skeleton apendikular. Berikut saya akan menjelaskan skeleton aksial terdiri dari tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terdiri dari bagian tengkorak, kapsula sensorik, dan kerangka visceral yang terdiri dari tulang-tulang penyusun rahang, yaitu mandibula, maxilar, premaxilar, dan aparatus hyoides yang merupakan tulang kartilago yang menyusun rongga mulut. Yang berikutnya adalah tulang belakang. Tulang belakang pada kadal berfungsi untuk menopang tubuh kadal dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkan pada sistem saraf. Yang berikutnya ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Seperti kita sudah bahas tadi pada sistem pernapasan pada kadal, yaitu tulang rusuk itu melindungi jantung dan paru-paru sehingga memperlancar proses pernapasan pada kadal. Yang kedua yaitu skeleton apendikular. Skeleton apendikular itu terdiri dari tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu ini berfungsi sebagai tempat melekatnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi-sendi. Dan yang berikut ada tulang gelang pinggul. Tulang gelang pinggul berfungsi untuk mengait anggota gerak belakang pada kadal. Yang berikut ada ekstremitas atau alat gerak. Alat gerak pada kadal terdiri atas dua, yaitu kaki dan ekor. Kaki berfungsi itu sebagai alat gerak untuk berjalan dan ekor berfungsi untuk membantu kadal untuk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ sistem otot pada reptil, yaitu kadal, yaitu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu trapesius. Trapesius ini yaitu berfungsi untuk memperkuat bahu kadal. Yang kedua itu latissimus. Latissimus dorsi yaitu berfungsi untuk memperkuat punggul kadal. Yang ketiga itu intercosta, yaitu untuk mengangkat rusuk pada kadal. Yang keempat yaitu rectus abdominis, yaitu berfungsi untuk mengempiskan dinding perut kadal. Yang kelima itu transverses, yaitu berfungsi untuk menekan perut pada kadal dan menegangkan atau menarik dinding perut kadal. Yang keenam yaitu external oblique, yaitu berfungsi sebagai rotasi toraks ke sisi yang berlawanan. Yang ketujuh itu adalah internal oblique, yaitu berfungsi sebagai rotasi toraks ke sisi yang sama. Yang kedelapan yaitu atau yang terakhir yaitu extensors, yaitu berfungsi sebagai pergelangan kaki pada kadal. Selanjutnya kita akan ketahui bersama tentang gambar sistem rangka dan sistem otot pada kadal. Yang pertama ini adalah sistem rangka pada kadal, yaitu kita ketahui bersama ada tengkorak, tulang belikat, tulang belakang, tulang punggul, tulang paha, telapak kaki, tulang rusuk, radius, tulang jari, tulang betis, tulang ruas jari. Selanjutnya kita akan saya akan menunjukkan gambar sistem otot pada kadal, yaitu seperti ini. Ini adalah sistem otot pada kadal. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata
atau materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian hasil penjelasan saya ucapkan limpah terima kasih.